Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Arsalah rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan lagi untuk mengajar walaupun secara daring. Ini kali pertamanya saya mengajar kalian ataupun teman-teman sekalian. Di sini kita akan mempelajari muhadasah, yakni mapel yang baru ataupun mata pelajaran yang baru buat kalian. Tentu yang pertemuan kemarin sebenarnya saya ingin memberikan materinya secara langsung, tapi berhubung karena itulah saya belum sempat untuk mengolah. Jadi di pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas soal apa itu muhadasah ataupun pengertian dari mata pelajaran muhadasah itu sendiri. Nah, di sini yang perlu kita ketahui sebelum kita memulai apa yang ingin kita lakukan, sebelum kita mempelajari apa yang ingin kita ketahui, kita harus tahu pelajaran ini seperti apa, hal ini seperti apa yang terkait dengan hal ini, tentang pelajaran ini apa saja. Tentu kita kembali lagi ke definisi semula. Muhadasah itu berasal dari bahasa Arab. Kalau misalnya dibikin fi'il madhi, itu dari kata hadasa yang artinya adalah percakapan, dialog ataupun berbicara. Itu kalau misalnya dikaitkan dengan fi'il madhi. Tapi kalau misalnya dibikin fi'il sulasi mazid, di sana dikatakan tahadasa ataupun ini yang artinya adalah saling berbicara. Kalau tadi tahadasa adalah berbicara, kalau ini saling berbicara, artinya apa? Percakapan, bercakap-cakap ataupun berdialog. Nah, ini secara bahasa. Sampai sini bisa difahami kan, bahwa muhadasah ini secara bahasa dulu. Secara bahasa adalah suatu materi yang di dalamnya tuh tentang percakapan, tentang dialog, tentang satu orang dengan orang yang lain. Bagaimana secara istilah? Secara istilah, muhadasah adalah suatu cara atau metode untuk menyajikan bahasa dalam pelajaran bahasa Arab melalui percakapan. Nah, di sini mulai kelihatan, mulai jelas. Jadi muhadasah itu adalah materi pelajaran yang termasuk cabang dari bahasa Arab. Intinya bahasa Arab, bukan dari bahasa Inggris, karena muhadasah sendiri dari bahasa Arab. Muhadasah termasuk dari pelajaran bahasa Arab. Makanya di sekolah kita menjadi muhadasah salah satu pelajaran bisa dikatakan tambahan untuk kelas PK, khusus program khusus. Kalau program reguler belum ada. Makanya nih muhadasah pelajaran yang di sana tuh nanti kita memuat tentang percakapan sehari-hari kita menggunakan bahasa Arab. Percakapan mungkin ketika di kelas, ketika guru masuk, ketika mengatakan assalamualaikum, itu sudah menggunakan bahasa Arab. Itu termasuk dari materi muhadasah. Assalamualaikum, hal sekecil itu yang dari dulu kita praktekkan, itu sudah masuk ke pelajaran muhadasah. Assalamualaikum. Kemudian kalau yang sering ikut TPA, kaifa halukum, kita jawab alhamdulillahi ana bil khair, ataupun sobahul khair, sobahul nur, dan lain sebagainya. Nah, di sini berarti bisa dikatakan muhadasah pelajaran yang berisi tentang percakapan saja. Mungkin nanti di kelas 8 ataupun kelas 9 kita kembangkan lagi muhadasah, bukan hanya percakapan, tapi nanti
naik levelnya ke pidato bahasa Arab. Karena pidato bahasa Arab itu antara orang yang berbicara di depan dan orang yang mendengarkan di depannya. Otomatis dia berbicara, mereka bercakap-cakap, cuma luar lingkupnya lebih besar, satu dengan banyak orang. Itu nanti ketika kelas 8 ataupun kelas 9 kalian diwajibkan untuk berani untuk pidato. Nah, oke, mungkin cukup itu dari saya. Materi yang singkat ini saya harap kalian memahami dengan benar, karena nanti pertemuan selanjutnya kita akan langsung membahas soal percakapan orang Arab ataupun percakapan yang berbahasa Arab. Nanti kita praktekkan, kita hafalkan, dan perlu tidak hanya dihafal, kita praktekkan kalau bisa. Kalau orang anak pondok nih sangat membantu sekali kalau pelajaran muhadasah. Kita mungkin praktekannya mungkin ke teman kelasnya dulu, ataupun mungkin ke orang tua, ataupun teman ketika main itu bisa asik. Kalau misalnya ketika berbicara bahasa Arab itu di lingkungan yang Indonesia ataupun di lingkungan yang Jawa, kita seolah-olah bisa agak pede dikit. Kenapa kita merasa bangga menggunakan bahasa Inggris ketika berbicara, tapi kita kadang melupakan bahwa bahasa Arab juga bahasa asing, bahasa terbesar kedua. Kita kadang malu, masih belum terlalu pede, dikira apa sih sesuatu. Tapi ketika orang ngomong bahasa Inggris, kelihatannya keren. Makanya dari itu saya harapkan untuk pelajaran muhadasah diperhatikan benar-benar, dibikin santai aja. Kalau pelajaran muhadasah lebih ringan dari pelajaran bahasa Arab. Kalau bahasa Arab nanti di sana terlalu menghafal kosakata, menghafalkan kaidah-kaidah bahasa Arab. Tapi kalau untuk muhadasah kita hanya berbicara seperti biasa, cuman ditranslate, diterjemahkan menggunakan bahasa Arab. Mungkin cukup sekian sedikit dari saya, materi yang insya Allah bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.